إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله عز الله وإياكم, kita masih membahas tentang fadailul ta'lim, keutamaan mengajar atau menyampaikan ilmu. Wa qala al-Hasan rahimahullah, Hasan al-Basri rahimahullah berkata, laula al-ulama lasara an-nas mithlul bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia seperti hewan. Kalau tidak ada ulama yang mengajarkan kebaikan, maka manusia akan berperilaku seperti hewan. Karena ilmu yang diajarkan oleh para ulama, maka manusia mengerti tentang yang hak, tentang yang halal. Manusia mengerti tentang akhlak, bagaimana sikap yang benar, sehingga mereka menjadi mukmin, muslim, dan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Mu'adz berpesan kepada kita semua. Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ulamanya sahabat. Beliau memerintahkan kita, memberi nasihat kepada kita, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Yang dimaksud tentunya ilmu syar'i. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan bentuk rasa takut kepada Allah. Atau belajar ilmu itu bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat akan membuat seseorang menjadi orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang-orang yang mengetahui tentang Allah. Wa talabahu ibadah. Mencari ilmu itu ibadah. Antum membuka kitab, belajar, itu antum sedang beribadah kepada Allah. Antum duduk di majlis ta'lim, keluar dari rumah untuk bisa duduk di majlis ta'lim, itu adalah ibadah. Bahkan sudah kita baca, menuntut ilmu itu ibadah yang paling afdal setelah kewajiban. Wa mudarasatahu tasbih. Mengkajinya itu seperti orang bertasbih, zikir. Nama lain dari majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Salaf mengatakan majlis zikir itu juga yang disebut dengan majlis zikir adalah majlis ilmu. Orang yang belajar, membaca, mendengarkan ilmu, dia juga sedang mengingat Allah. Karena orang yang belajar diingatkan tentang Allah, yang mengajarkan ilmu juga mengingatkan, atau dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihad. Mencarinya adalah jihad fisabilillah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah.
dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau yang belum mengetahui itu adalah sedekah. Maka sedekah itu bisa dengan harta, bisa juga dengan ilmu. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Memberikan ilmu kepada orang yang berhak menerimanya itu adalah merupakan qurbah, ketaatan kepada Allah. Wa huwal anisu fil wihdah wa sahibu fil khalwah. Ilmu itu akan menjadi teman tatkala kita sendirian, akan menjadi sahib, kawan dekat tatkala kita berkhalwah. Ini pernyataan, perkataan dan nasihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan belajar ilmu itu ibadah, juga tasbih, juga bagian dari jihad fisabilillah. Orang mencari itu sedang berjuang di jalan Allah. Dan itulah memang jihad kita saat ini. Jihad kita saat ini itu tidak memanggul senjata di Indonesia. Jihad kita apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu, mengamalkan dan mendakwakan. Itu jihad yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak jihad dengan senjata, tidak pula jihad mencari ilmu. Akhirnya tidak ada satupun aktivitas jihad yang kita lakukan. Ini jihad kita di Indonesia ini. Mencari ilmu, mengajarkan, dan mengamalkan tentunya. Kemudian Ka'ab rahimahullah berkata, Ka'ab al-Ahbar, ini beliau seringkali menyampaikan informasi yang bersumber dari ahlul kitab. Ya. Beliau mengatakan, Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa alaihi salam, an ta'allam ya Musa al-khaira. Allah berkata kepada Musa, "Hei Musa, belajarlah kebaikan." Ta'allam. Wa'allimhu linnas. Setelah kau belajar, ajarkan kepada manusia. Fa inni munawwir li muallimil khair wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu bimakanihim. Sesungguhnya aku akan memberi cahaya kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Aku akan memberi cahaya kubur-kubur mereka sehingga mereka tidak merasa takut di tempat mereka, di kuburan mereka. Allah akan memberikan cahaya. Bagi siapa? Mu'allim wa muta'allim. Orang yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu. Maka kata salah seorang sahabat Nabi, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi' fatahlik. Atau kama qala. Ada ucapan dari salafus salih, kalau salah dari sahabat Nabi, kun aliman, jadilah kau orang yang berilmu. Kalau kamu belum menjadi orang yang berilmu, jadilah engkau muta'alliman, orang yang belajar. Kalau belum belajar, wakun muhibban, orang yang cinta kepada ilmu. Minimal ada rasa cinta. Sehingga orang kalau cinta, ya suatu saat dia akan datang, dia akan belajar. Jangan menjadi kelompok yang keempat, kamu akan binasa. Jadi jadilah engkau golongan yang orang yang berilmu. Alim. Kalau tidak, apa? Muta'allim, belajar. Orang yang belajar. Kalau tidak menjadi alim, ya berarti pelajar. Atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Jangan menjadi golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini apa? Kalau kamu menjadi golongan keempat, kamu manusia yang binasa. Apa golongan keempat ini? Golongan keempat ini apa? Ya itu. Bukan alim, bukan orang berilmu, wala yata'allam, dan tidak mau belajar, dan tidak ada rasa cinta kepada ilmu. Binasa manusia seperti ini.
Jelas binasa. Bagaimana dia bisa menjalankan aturan-aturan Allah tanpa bimbingan? Dari mana dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan kalau dia tidak pernah belajar? Orang-orang seperti ini binasa. Kenapa? Dia akan melakukan apa yang tidak diperintahkan dan akan melakukan apa yang dilarang dan akan meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Sudah tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Kemudian fasal sebab fi hukmi talabil ilmi, hukum mencari ilmu. Faqad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu, kemudian keutamaan mencari ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, beliau sekarang ingin berbicara tentang hukumnya apa. Kalau hukum itu terkait dengan 5. Wajib, sunnah, apa? Makruh, mubah, haram. Ya. Kalau kita bicara hukum dalam fikih, dalam konteks fikih terkait 5 hal. Hukumnya apa orang belajar ilmu? Maka dijawab dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, dalam kitab ini ditakhrijnya, dalam catatan kakinya, takhrijnya itu dinilai hasan hadis ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, fariidah. Bagi siapa? Kulli muslim, setiap orang Islam. Setiap orang Islam. Masuk dalam hadis ini juga muslimah. Dan tambahan riwayat muslimah, tambahan yang tidak sahih. Itu sudah masuk ke dalam hadis ini. Setiap orang harus belajar. Kul, setiap individu. Maka tidak ada alasan orang tidak belajar ilmu syar'i. Apapun cita-cita kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita wajib memberi waktu dalam kehidupan ini, harus ada waktu untuk belajar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahkan sesibuk apapun antum, jangan pernah melepaskan talabul ilmi. Kenapa? Fariidatun ala kulli muslim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab mengucap rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, ikhtalafan nasu fi dzalik. Ya, manusia, kata beliau, berbeda pendapat terkait dengan ilmu yang wajib dipelajari. Faqala al-fuqaha, pakar-pakar fikih, fuqaha, mereka mengatakan huwa ilmul fiqh. Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu fikih. Kenapa? Idz bihi yu'raful halal wal haram. Karena dengan ilmu fikih itu bisa dikenali, diketahui mana yang halal, mana yang haram. Ini pendapat para fuqaha. Wa qala al-mufassirun wal muhaddithun, pakar tafsir dan pakar hadis mengatakan bukan, ilmu yang wajib dipelajari ilmul kitab was sunnah. Ilmu yang ada dalam kitab was sunnah. Kita langsung belajar kitab was sunnah. Idz bihima yatawassal ila al-ulum kulliha. Karena dengan keduanya maka kita akan menggapai semua ilmu. Wa qalatis sufiyah, orang-orang sufi mengatakan ilmu yang wajib itu ilmu ikhlas, ilmu tentang keikhlasan. Wa afatin nufus, dan penyakit-penyakit hati. Itu yang wajib dipelajari.
Wa qala al-mutakallimun, ahli kalam berkata, yang wajib dipelajari adalah ilmu kalam. Ya. Di sini di catatan kaki ini ada catatan, al-mutakallimuna yaksuduna bi ilmi kalam ilmu al-aqidah wa tauhid. Orang ahli kalam mengatakan ilmu kalam itu yang mereka maksud adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Wa tasbiyatu hadzal ilmi syarif fi hadzal ilm min al-munkarat al-mubtada'ah. Penamaan ilmu akidah, tauhid dengan ilmu kalam itu termasuk penamaan yang mungkar, yang mengada-ngada. Jadi nama tauhid, akidah jangan diganti dengan ilmu kalam. Fahuwa musamman fasid lima bainal aqidah sahihah wal kalam al madhmum min fawarik katsira. Kenapa? Karena akidah yang benar dengan perkataan yang tercela itu terdapat banyak perbedaan. Wa inna ma yusamma hadzal ilm asy-syarif al-qa'im 'ala al-kitab was sunnah al-aqidah at-tauhid as-sunnah. Ya, sesungguhnya yang seharusnya nama yang pantas untuk ilmu ini yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah ini adalah akidah, tauhid, sunnah, usuluddin, al-fiqhul akbar, asy-syari'ah, al-iman. Itulah nama-nama yang pas untuk menjelaskan ilmu akidah. Jangan pakai nama istilah ilmu kalam. Ya. Kemudian di sini beliau memberikan referensi ya, tentang masalah ini. Kenapa disebut ilmu kalam ya akhi? Kalam itu apa artinya? Hah? Kenapa disebut ilmu kalam? Kalam artinya apa? Kalam artinya apa? Omongan, debat, perkataan. Karena mereka menetapkan keyakinan dengan apa? Dengan akal. Itulah yang menyebabkan tercelanya ilmu ini. Mereka mengesampingkan dalil-dalil syar'i dan mengangkat atau mengokohkan keyakinan mereka dengan apa? Dengan kalam. Itulah yang membuat ulama-ulama salaf marah ketika ada orang-orang yang selalu berdebat dan ingin meneguhkan satu keyakinan bukan dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan logika, dengan jalan filsafat, dengan pendekatan falsafi. Sehingga dari mutakallimun, orang-orang yang terlibat berkecimpung dalam ilmu kalam ini terjadi banyak penyimpangan. Kenapa? Karena urusan tauhid itu urusan yang tidak bisa dicerna dengan akal tok. Bahkan landasan utamanya bukan akal tapi nas. Kalau akal yang dikemukakan, akhirnya terjadi apa? Terjadi penolakan terhadap takdir. Kenapa? Dipikir-pikir kalau ada takdir, buat apa kita beramal? Kenapa ditolak? Padahal ayat-ayat Al-Quran begitu banyak menetapkan tentang masalah ini. Karena tidak masuk akal. Karena sudah salah jalan. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi bil ghaib ini pendekatannya iman. Iman itu apa? Keyakinan. Sumbernya mana? Hati. Nanti logika itu dibuat untuk apa? Dibuat untuk meneguhkan, bukan menghakimi. Logika, akal kita bukan menghakimi nas, tapi dibuat untuk memahami dengan pemahaman yang tentu sesuai dengan metodenya dan atau untuk meneguhkan. Bedanya dengan Mu'tazilah, orang-orang yang disesatkan zaman salah, Mu'tazilah itu menjadikan akal sebagai timbangan. Quran dan hadis yang ditimbang. Quran dan hadis yang ditimbang. Kalau sesuai dengan akalnya diterima, tidak sesuai ditolak. Kalau sudah ditolak ditakwil. Padahal akal itu bukan timbangan yang menimbang kebenaran, tapi akal penopang, penguat,
dari timbangan yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan akal juga untuk memahami, harus difahami. Ya. Terkadang Quran dan Sunnah jika tidak difahami dengan benar, ya juga akan membuat seseorang menyimpang. Jadi akal, intinya akal bukan sebagai timbangan yang mengukur, menimbang baik benarnya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah, ya, dan kelompok-kelompok yang disesatkan oleh para ulama salaf. Ahli sunnah jelas. Maka mutakallibun, ya. Jadi kalau kita sering, kalau antum kuliah di perguruan tinggi Islam, ngambil usuluddin atau ngambil mata kuliah jurusan agama, itu selalu ada mata kuliah ilmu kalam. Pasti ada mata kuliah ilmu kalam. Itu ilmu mata kuliah wajib. Ya, nanti isinya tentang berbagai macam aliran yang ada dalam ilmu akidah, berbagai macam aliran yang ada dalam dalam melihat atau dalam memahami, ya, akidah, keyakinan di dalam Islam. Namun para ulama sudah mengingatkan bahwa jangan menggunakan pendekatan kalam, menggunakan pendekatan filsafat, menggunakan pendekatan akal, dan mengesampingkan nas-nas di dalam memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah ghaibiyat. Bahkan semua masalah-masalah Islam, agama kita itu, ya, pertama kali adalah nas, Alkitab was sunnah. Ila ghairi dzalik min al-aqwali allati laysa fiha qaulun mardiyun. Ya, dan perkataan-perkataan yang lain, yang semua perkataan itu tidak ada perkataan yang diridhai, diterima, mutlak benar. Ya. Was sahih, yang sahih adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu yang wajib itu ilmu yang terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Wal muamalah allati kallafaha ala thalathati aqsam. Muamalah yang Allah bebankan kepada hamba itu ada tiga macam. I'tiqad, berupa keyakinan, apa yang harus diyakini. Wa fi'l, apa yang harus dilakukan. Wa tark, apa yang seharusnya ditinggalkan. Amal af'al, adapun apa yang harusnya dilakukan, fa idza balagha as-sabi. Ya, ini beliau kemudian berbicara tentang ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ilmu yang terkait hubungan hamba dengan hubungan muamalatul abdi li rabbih, hubungan hamba kepada Tuhannya. Kalau dia sudah mencapai usia baligh, anak sudah mencapai usia baligh, fa awwal wajibin alaihi ta'allum kalimat syahadah. Maka wajib baginya mempelajari dua kalimat syahadat. Wa fahmi makna, dan memahami makna dua kalimat syahadat. Wa fahmu maknahuma, dan memahami makna dua kalimat syahadat. Wa illam yahsul dzalik bin nadhr wad dalil, walaupun tanpa melakukan nadhar itu penelitian, ya, perenungan, dan tanpa dalil. Kalau masih anak-anak, faham maksudnya. Jadi anak-anak itu difahamkan tentang makna dua kalimat syahadat. Apa sih makna kalimat syahadat itu? Bukan ditalkin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, tidak perlu. Kalau anak kita sudah muslim, yang ditalkin, yang diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu orang yang belum memeluk agama Islam. Yang dilakukan oleh orang tua, oleh guru, itu memahamkan makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, itu maknanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Kamu kalau sholat, ibadah, doa hanya kepada Allah.
Muhammad Rasulullah, syahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panutan kita. Darinya lah kita mengambil bimbingan dan tuntunan hanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah satu-satunya yang diutus oleh Allah kepada kita. Ya, itu memahamkan. Walaupun tidak perlu anak itu kemudian dicekoki diajari atau disampaikan dalil-dalilnya gini nak. Dalil kalimat la ilaha illallah, Allah berfirman. Dalil tak perlu. Nanti biarkan, nanti dia akan belajar, itu akan dipelajari. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan alasan kenapa anak itu yang sudah balik, baru berusia balik, dia dicukupkan dengan difahamkan walaupun tanpa diajak untuk merenung, meneliti dan berdalil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil Arab. Nabi mencukupkan, ya, orang-orang Arab itu ketika mengucapkan syahadat, Nabi mencukupkan hanya dengan sikap membenarkan dari mereka. Bitasdiq min ghairi ta'allumi dalil. Tanpa mempelajari dalil. Fadzalika fardul waqt. Yaitu yang diwajibkan pada saat itu. Thumma yajibu alaihi. Kemudian wajib baginya untuk memperhatikan dalil-dalilnya, mempelajari dalil-dalilnya. Ya. Jadi dengan pemahaman dulu, baru kemudian diberikan dalil-dalilnya. Terkadang kalau antum menyampaikan langsung dalil-dalil, terkadang mereka bingung. Ini anak yang baru balik. Kata Syekh, "Tsumma yajibu alaihi an-nadhar wal istidlal." Ya. Ini kemudian dalam catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Abu Shu'aib Tariq bin Abdul Wahid bin Ali, ini kemudian ada beliau menjelaskan juga para ulama juga berbeda, ya, apakah memang harus langsung diajarkan dalil apa tidak, tapi saya kira itu tidak terlalu penting. Intinya ya tentu anak-anak diajarkan sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Sehingga kalau kita lihat, alhamdulillah kurikulum kita itu ya anak-anak memang kurikulumnya sederhana. Lebih sederhana, lebih ringkas dibandingkan dengan kurikulum orang dewasa. Karena memang seperti itulah. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengajak bicara, lawan bicara kita sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemampuan akalnya, kemampuan pemahamannya. Ya. Fa idza jaa waktu shalah. Kemudian tatkala datang waktu salat, wajib alaihi ta'allum at-tahara was-salah. Maka wajib bagi orang yang sudah terkena kewajiban salat untuk belajar taharah dan salat. Dia wajib belajar. Dia harus belajar taharah. Kenapa? Karena pada saat itu dia sudah dikenai kewajiban untuk taharah. Dia wajib untuk belajar salat karena dia sudah dikenai kewajiban salat. Karena Islam memerintahkan kita untuk belajar sebelum beribadah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Itulah ilmu yang wajib dipelajari. Maka ketika seseorang belum ada kewajiban salat, ilmu tentang salat belum wajib bagi dia. Fa idza 'asha ila Ramadan, kalau seseorang itu hidup sampai bulan Ramadan, wajib alaihi ta'allumus shaum. Maka wajib baginya belajar tentang fikih puasa. Kenapa? Karena puasa itu wajib dan kewajiban harus dikerjakan berdasarkan ilmu. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu, kita bisa jatuh pada kesalahan.
Maka kalau seseorang belum terkena kewajiban puasa, belajar ilmu tentang puasa wajib apa enggak? Kalau dia belum terkena kewajiban puasa, tidak wajib. Fa in kana lahu mal, kalau dia punya harta, wahala alaihi haul, dan sudah mencapai 1 tahun, harta yang dimiliki sudah sampai pada 1 tahun, wajib alaihi ta'allumuz zakat, maka wajib bagi dia belajar zakat. Dia kaya raya dan dia merasa hartanya, kekayaannya sudah berjalan 1 tahun, dia wajib belajar. Belajar itu bisa dengan membaca atau tanya, agar zakatnya itu benar, agar apa yang dikeluarkan itu menjadi zakat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, harta apa saja yang wajib dikeluarkan, dia harus tahu. Minimal harta yang dia miliki, maka dia harus datang. Dia sampaikan, ini harta, saya punya harta ini. Bagaimana? Coba jelaskan tentang zakat kepada saya. Atau dengan membaca, tentu membaca itu hendaknya perlu guru ya. Karena terkadang kalau kita membaca tanpa bimbingan, dikhawatirkan kita salah dalam memahami ya. Maka kalau ada orang Islam, dia belum terkena kewajiban zakat, kebetulan hidupnya minal fuqara wal masakin ya, kekayaannya di bawah terus, wajib gak bagi dia belajar ilmu zakat? Wajib apa enggak? Tidak. Saya ulang, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib dilakukan. Saya ulang, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban yang kita lakukan. Artinya, kalau sesuatu itu belum wajib bagi saya, maka belajar ilmunya juga tidak wajib. Anda belum terkena kewajiban haji, mempelajari ilmu tentang haji belum wajib. Tapi kalau belajar bagus. Tapi kalau tidak belajar tidak dosa. Bisa dipahami? Maka orang yang hari ini, yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, mereka wajib belajar tentang haji min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai terakhir, agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Kalau belum terkena haji, kewajiban haji, dia tidak harus belajar. Jadi ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya. Maka ketika dia sudah balik, dia harus taharah, dia wajib belajar taharah. Dia harus sholat, dia wajib belajar sholat. Tidak boleh ditunda. Ini kita bicara tentang ilmu yang wajib dipelajari. Wa in jaa waqtul haji, ini yang tadi saya singgung, kalau datang waktu haji, wa huwa mustati', dan dia sudah mampu untuk berangkat ibadah haji, wajib alaihi ta'allumul manasik, maka wajib baginya mempelajari manasik. Maka kalau kita mau berangkat haji, berangkat umrah, biasanya penyelenggara ibadah haji maupun umrah biasanya melakukan atau menyelenggarakan manasik. Dan itu bagian dari perintah Allah, bagian dari perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dulu agar nanti ibadah yang kita lakukan itu tertuntun, ada tuntunannya. Itu tentang af'al, hal-hal yang wajib kita lakukan. Wa ammat turuq, adapun hal-hal yang harus kita tinggalkan, fahuwa bihasbi ma yatajaddad minal ahwal. Maka itu juga tergantung kondisi dan situasi. Id la yajibu 'alal a'ma, tidak wajib bagi orang yang buta. Buta fisiknya. Karena buta dalam Islam itu, ya, buta dalam Quran yang justru yang sering disebut itu buta apa? Buta hati. Dan itu buta yang paling berbahaya. Dan itu buta yang sebetulnya merupakan cacat yang sesungguhnya. Kalau orang buta tidak bisa melihat, tapi hatinya munawwar, tercahayai dengan ilmu, dia beriman, orang tersebut sebetulnya adalah orang yang bisa melihat menurut Al-Quran. Karena yang melihat itu hatinya dia.
Tapi orang yang bisa melek tapi hatinya tertutup. Dia bisa melihat tapi tidak pernah melihat kebenaran. Dia tutup matanya dari kebenaran. Allah selalu menyebut mereka apa? A'ma. Mereka lah orang yang buta. Namun yang disebut a'ma di sini adalah buta dalam fisik, ya. Buta dalam pengertian tidak bisa melihat benda, sesuatu yang terlihat. Idz la yajibu 'ala al-a'ma ta'allum ma yahrum an-nadhar ilaihi. Kalau orang buta, dia tidak wajib belajar apa yang diharamkan untuk dilihat. Ya. Karena memang tidak perlu dia belajar, karena dia tidak bisa lihat. Wala 'alal abkam, demikian pula bagi orang yang bisu, dia tidak wajib belajar apa yang diharamkan dari perkataan. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak bisa ngomong. Belajar pun dia tidak bisa. Tidak bisa itu. Dia pasti akan meninggalkan perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena dia bisu. Fa in kana fi baladin yuta'ata fihi syurbul khumur wa lubsul harir. Kalau dia tinggal di satu negeri yang di negeri tersebut didatangkan tersebar minuman keras, pakaian-pakaian sutra dipakai oleh laki-laki, wajib alaihi an yu'raf, wajib alaihi an ya'rif tahrima dzalik, maka dia wajib belajar haramnya perkara-perkara tersebut agar dia bisa meninggalkan perkara-perkara maksiat yang terjadi di sekitarnya. Karena kalau dia tidak belajar, maka dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, akan menjadi orang yang justru melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal i'tiqadat, adapun keyakinan-keyakinan yang harus dipelajari, fayajibu ilmuha bihasbil khawatir. Ya. Maka yang wajib dipelajari adalah apa yang terlintas di dalam hati. Bihasbil khawatir itu sesuai dengan khawatir. Khawatir itu jamak dari khatir. Artinya sesuatu yang timbul di hati atau fikiran. Fa in khatara lahu syak fil ma'ani allati tadullu alaihi kalimat asy-syahada wajib alaihi ta'allum ma yasilu bihi ila izalati syak. Kalau seandainya terlintas di dalam fikirannya atau di dalam hatinya keraguan-raguan terhadap makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, maka dia wajib belajar tentang makna dua kalimat syahadat sehingga hilang keraguannya itu. Wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid'ah wajib alaihi an yatalaqqan al-haqq. Kalau seandainya dia tinggal di negeri yang banyak bid'ahnya, perkara-perkara yang tidak diajarkan banyak dilakukan, maka dia wajib belajar kebenaran agar dia tidak jatuh pada perbuatan tersebut. Kama law kana tajiran, sebagaimana seorang pedagang, pebisnis, fi baladin sya'a fihi riba. Di satu negeri, dia tinggal di satu negeri yang mana riba itu telah merajalela. Wajib alaihi an yata'allama al-hadra min. Maka dia wajib belajar terkait masalah riba agar dia bisa berhati-hati, bisa meninggalkan. Kalau dia tidak belajar, dia bisa jatuh pada perbuatan riba. Dan orang bisa jatuh pada perbuatan riba atau dia jatuh dalam kesalahan menganggap sesuatu muamalah bukan riba dianggap riba. Jadi orang bisa menilai sesuatu itu, sesuatu yang riba dianggap bukan riba, atau juga berbahaya sebaliknya. Sesuatu yang tidak riba dianggap riba. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Ada ini terkait, saya bicara demikian terkait dengan ikhwanuna yang awalnya, alhamdulillah sekarang sudah tahu, awalnya dia menganggap riba setiap pembayaran lebih yang dibayarkan oleh orang yang berhutang. Jadi yang hutang dia bayar lebih tanpa ada syarat dari orang yang memberi piutang.
Saya hutang ke Fathi. Hutang 100.000. Fathi tidak pernah minta. Ente bayar ana 110 ya. Tidak pernah ngomong seperti itu. Ya sudah bayar 100. Tapi dengan kerelaan saya, dengan inisiatif saya, dimulai dari inisiatif saya, bukan dari dia, saya membayar 110. Riba apa bukan? Bukan. Itu termasuk bagian dari kebaikan dalam membayar. Ada saudara kita menganggap, oh itu riba. Jangan, tidak boleh dikasih hadiah. Padahal hadiah itu belum tentu riba. Riba kalau ada transaksi di awal. Ya. Fathi menyodorkan, ini tak pinjami 100 ya. Ente bayar 150. Ente bayar 110. Riba jelas, riba jahiliyah. Atau ini anak kasih ente full 100, tapi anak pinjam sepeda motor ente. Anak pakai dulu sepeda motor itu. Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Maka kalau antum memberi pinjaman, jangan mengambil manfaat sedikit pun apapun dari orang yang meminjam. Karena pinjaman di dalam Islam itu adalah transaksi yang tujuannya adalah at-ta'awun, tolong menolong. Bukan untuk mengambil bati. Kalau ingin mengambil bati, jangan beri pinjaman, tapi berikan apa? Modal untuk dijalankan. Sehingga akadnya bukan pinjam meminjam, tapi akadnya adalah mudharabah bagi hasil. Kalau kita mau ngambil bati, maka jangan pernah mengambil bati dari akad pinjam meminjam. Tapi kalau orang yang meminjam uang itu dengan sekali lagi dengan inisiatifnya, dimulai dari dirinya tanpa ada permintaan, dia membayar lebih, itu bukan riba. Itu justru bagian dari kebaikan. Bagian dari kebaikan dalam hal membayar. Maka kalau orang tidak belajar, jadi dia bisa jatuh menuduh sesuatu yang riba itu bukan riba, atau sesuatu yang tidak riba dianggap riba. Iki riba iki. Ya, karena baru belajar riba kabeh digasari riba. Ini juga bisa keliru. Itu kalau kita tidak belajar. Maka kata Syekh, kalau di negara yang banyak, ya seperti negara kita lah, dan negara-negara rata-rata negara-negara sudah merajalela riba, maka seseorang wajib belajar. Wajib alaihi an yata'allam. Kemudian wayanbaghi an yata'allam al-iman bil ba'thi wal jannah wan nar. Di antara keyakinan yang harus dipelajari, hendaknya dia belajar tentang iman, hari kebangkitan, surga, neraka. Fabana bima dzakarna, maka jelaslah dari apa yang kita sebutkan tadi, ya ini kesimpulannya. Annal murada bi talabil ilmi alladhi huwa fardhu ain, bahwa maksud dari ilmu yang wajib untuk dicari, ilmu yang wajib untuk dipelajari, ma yata'ayyan wujubuhu ala syakhs. Ini kesimpulannya. Ma yata'ayyan wujubuhu ala syakhs. Jadi ilmu yang terkait dengan kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka kewajiban yang harus kita lakukan, ilmunya harus kita pelajari. Ilmunya harus kita pelajari. Kemudian fa amma fardul kifayah. Jadi tadi bicara tentang ilmu yang wajib. Khalas belum? Hah? 3 menit kedip-kedip belum ya? Oh kecepatan. Fa amma fardul kifayah, adapun ilmu yang fardu kifayah. Jadi itu tadi fardu ain. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu adalah ilmu yang terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah. Termasuk ikhwani fillah putri-putri kita. Kalau mereka sudah mencapai usia haid, mereka harus tahu tentang berbagai macam persoalan masalah itu. Diajarkan, harus belajar. Dan antum orang tua tidak boleh membiarkan anaknya nggak ngerti masalah toharo, nggak ngerti, tanggung jawab. Karena itu sudah
sudah masuk dalam kewajiban mereka. Mereka harus bersuci. Maka semua yang menjadi kewajiban seorang muslim, dia harus memahami ilmunya. Itu ilmu yang wajib. Kemudian ada ilmu yang mempelajarinya itu hukumnya fardul kifayah. Apa artinya fardul kifayah? Ilmu itu wajib dipelajari, tapi kewajibannya bukan untuk setiap orang Islam, tapi kewajibannya hanya untuk sebagian orang Islam. Artinya, kalau ada sebagian orang Islam yang sudah belajar ilmu ini, maka bagi yang lain kewajibannya sudah gugur. Itu fardu kifayah. Sama seperti ibadah fardu kifayah. Ya, contoh ibadah fardu kifayah itu apa? Salat jenazah. Ya, ngurus jenazah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada jenazah muslim sudah ada yang mensolati, maka yang lain tidak wajib untuk mensolati. Yang lain sunnah, karena sudah ada yang mensolati. Tapi kalau tidak ada yang mensolati, semuanya terkena dosa. Itu fardu kifayah. Bedanya dengan fardu ain. Maka ilmu ini yang nanti akan disebut ilmu yang fardu kifayah itu ilmu apa? Itu kalau tidak ada orang Islam yang belajar, semuanya kena dosa. Maka kata Syekh, fa amma fardul kifayah. Adapun ilmu yang fardu kifayah, fahuwa ilmun la yustaghna anhu fi qawami umuri dunya. Ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan dunia. Artinya kehidupan manusia ini tidak akan tegak kalau tidak ada ilmu ini. Apa? Beliau memberikan contoh katib, seperti ilmu medis. Ilmu yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Kalau tidak ada ilmu ini, tidak ada orang Islam yang tahu, maka akan menimbulkan kebinasaan. Kalau sakit, dari mana mereka? Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk berobat. Maka ilmu kedokteran, ilmu yang terkait dengan kesehatan, ya, itu bagian dari ilmu yang fardu kifayah. Maka dari sini ikhwani fillah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari sini yang akan kita bahas ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak menafikan ilmu selain ilmu syar'i. Bahkan Islam mengatakan ada selain ilmu syar'i itu hukumnya fardun, wajib, tapi kewajibannya bukan untuk setiap individu. Kewajibannya bagi umat Islam, tidak untuk semuanya. Jika ada di antara umat Islam yang sudah belajar, maka yang lainnya tidak terkena kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.